Saudara, penyebaran kasus COVID-19 di Kota Palembang dan Sumatera Selatan saat ini kian melandai. Dari data Dinkes Kota Palembang, penambahan kasus COVID-19 di Kota Palembang per tanggal 8 Desember 2021 belum ada penambahan kasus COVID-19. Seiring penurunan level zona kuning di Kota Palembang, namun antisipasi penyebaran COVID secara menyeluruh terus dilakukan dengan program vaksinasi dan penerapan protokol kesehatan dengan ketat. Namun masyarakat dihimbau tetap mengantisipasi penyebaran COVID-19 dan perawatan pasien COVID-19 masih ada di beberapa rumah sakit besar di Kota Palembang. Adi Gunawan, TVRI Sumsel, melaporkan. Ya, saudara, sementara itu pasien COVID-19 di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang mulai melandai dan menurunnya status level PPKM di Kota Palembang. Lantas bagaimana perkembangan penanganan dari pasien COVID-19 di Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang? Saat ini kami sudah terhubung bersama dengan Direktur Utama Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang, Bapak Dr. Bambang Eko Sunaryanto. Selamat petang, Dr. Bambang. Selamat petang, Iya. Mbak Mas dan Iya. seluruh pendengar sekalian. Iya, dokter melihat menurunnya angka COVID-19 ini sampai saat ini bagaimana dengan kondisi BOR di Rumah Sakit Muhammad Hussein sendiri? Alhamdulillah dari yang di masa puncak pada saat itu di bulan Juni-Juli itu kita menyediakan 325 tempat tidur isolasi COVID dan 30 ICU isolasi COVID, ICU untuk COVID. Sekarang ini kita sudah turunkan tempat tidur ICU tinggal 9 untuk ICU COVID dan 30 tempat tidur untuk isolasi COVID. Jadi kita menyediakan 30 dan 9. Sekarang pasiennya untuk isolasi COVID itu ada 11 pasien isolasi COVID dan 1 pasien di ICU COVID. Pasien yang di ICU COVID itu pun sebenarnya bukan COVID murni, tapi dengan komorbiditas. Itu kira-kira. Baik, Bapak, untuk penambahan, apakah masih ada Pak untuk kasus COVID-19 dari mungkin luar kota kabupaten yang ada di Sumatera Selatan? Ya, jadi sebetulnya kalau penambahan dalam minggu kemarin dengan dalam 3-4 hari ini terjadi penambahan. Kalau persentase sih banyak, hampir 25%. Karena dari 9 penderita COVID sekarang ini menjadi 11 penderita COVID. Dari 3 hari yang lalu hanya 9, dalam 2 hari kemarin hingga sekarang itu 11. Jadi penambahan 2 pasien COVID, kalau dihitung persentase memang 25%. Kemudian dari luar daerah, sementara ini belum ada untuk rujuk khusus isolasi COVID. Ya. Selanjutnya juga untuk rujukan yang ada sekarang ini hanya dari di dalam kota-kota Palembang ini. Oke, bagaimana RSMH sendiri dokter untuk mengantisipasi nanti jika kalau nantinya ada lonjakan kasus COVID lagi ini? Insya Allah mudah-mudahan tidak terjadi lonjakan. Tetapi apabila terjadi lonjakan, kita siap mengkonversikan lagi tempat tidur yang sekarang non-isolasi untuk non-isolasi COVID kembalikan menjadi tempat tidur COVID. Sehingga kapasitas yang sekarang 30 bisa kita kembalikan ke 325 dan 30 untuk ICU COVID. Juga kita persiapan untuk oksigen, kita juga sudah menambah isotank yang sebelumnya isotank itu kapasitas hanya sekitar 14 ton, sekarang isotank Rumah Sakit Muhammad Hussein menjadi 30 ton untuk isotank untuk persediaan oksigen yang diperlukan. Pada masa-masa seperti sekarang, kebutuhan oksigen untuk non-COVID sebetulnya hanya sekitar 2-3 ton. Tapi pada saat di puncak yang dulu, kebutuhan oksigen bisa sampai 5-6 ton. Insya Allah dengan persiapan-persiapan baik sarana prasarana, obat-obatan dan oksigen serta sumber daya manusia
Maka mudah-mudahan apabila terjadi lonjakan, Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang tidak gentar atau tidak menjadi panik dan sebagainya. Kita tetap Baik. tenang. Tapi mudah-mudahan tidak terjadi lonjakan. Itu harapan kita semua. Baik, terima kasih Pak Dokter atas informasinya menarik sekali dan semoga RSMH bisa menanggulangi dan juga melakukan percepatan Pak untuk penanganan COVID-19. Sukses selalu. Ya, insya Allah. Semoga masyarakat tetap kesehatan tetap dijaga. Ini Baik. nggak pakai masker kayak saya sendiri aja. Oke, baik dokter. Harus memakai masker dan kemudian jangan lupa vaksinasi. Betul, Jangan lupa vaksinasi. betul. Yang belum untuk segera dilakukan vaksinasi. Baik, Terima kasih. terima Ya, kasih itu. Pak Dokter atas semangatnya dan juga informasinya pada petang hari ini. Ya, selamat bertugas kembali. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian informasi dari RSMH dan kita akan beralih ke informasi selanjutnya.